Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Sehat semua kan? Alhamdulillah baik. Seperti biasa, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat bermanfaat buat kita semua, dan juga marilah kita berdoa apabila ada teman-teman kita, guru kita, orang tua kita, kerabat-kerabat kita yang sakit, kita doakan semoga diberikan kesembuhan, dan juga kita mendoakan agar virus COVID pandemi 19 segera usai sehingga kita bisa bertatap muka kembali dalam proses belajar mengajar. Berdoa dimulai. Oke, dapat diakhiri. Silakan dibuka LKS-nya halaman 21. Makna pembukaan Undang-Undang NRI atau Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri dari 4 alinea yang memiliki makna tertentu di dalam setiap alinea tersebut. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia terdiri dari 4 alinea, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh karena itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Pada alinea pertama tersebut terkandung suatu pengakuan tentang nilai hak atau kodrat, yaitu tersimpul dari kalimat bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Artinya apa? Bangsa Indonesia itu berhak untuk merdeka. Serta pada pernyataan tersebut ditegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, bukan hak individu, sebagaimana Deklarasi Negara Liberal. Bangsa adalah sebagai suatu penjelmaan sifat kodrat manusia sebagai individu maupun makhluk sosial. Yang kedua, perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang. Di sini kalau saya mengartikan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia, artinya apa? Bangsa Indonesia berjuang dalam merebut kemerdekaan, sehingga dengan itu mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang. Ingat ya, ke depan pintu gerbang. Kalau mengatakan ke depan pintu gerbang, artinya sejatinya bangsa Indonesia ini belum merdeka sesungguhnya. Kenapa? Karena kita masih di depan pintu gerbang kemerdekaan, kita belum masuk ke dalam pintunya. Ibarat pintu sekolah, kita masih di luar, belum masuk ke dalam kelas. Nah itu, kita ini belum merdeka sesungguhnya. Nah bagaimana caranya? Kisah kita bisa membuka gerbang yang karatan itu ya, dengan cara kita belajar sungguh-sungguh, sehingga dengan ilmu yang kita peroleh kita bisa bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Alinea ketiga, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dan ini kemerdekaannya. Adanya penyampaian kemerdekaan oleh bangsa Indonesia pada proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Kok bisa kita merdeka? Because dikarenakan atas berkat rahmat Allah. Allah yang memberikan kemerdekaan bangsa Indonesia, tapi dengan cara kita berjuang sungguh-sungguh dalam melawan penjajah. Cuman kita berdoa tapi tidak mau berjuang, sampai 2021 pun kita mungkin masih belum merdeka. Nah,
Kenapa bisa merdeka? Karena kita berjuang bersatu tanpa mempertanyakan agamamu apa, suku bangsamu apa. Kita bersatu dalam merebut kemerdekaan sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemerdekaan tersebut karena kita mau berusaha. Maka dari itu kita harus selalu berusaha, jangan pernah pantang menyerah. Jangan demen menyerah, kata Demasif, oke? Berikutnya alinea keempat. Pada alinea keempat dijelaskan, kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Jadi makna pada alinea tersebut meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Pokok-pokok ini terwujudkan cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar negara, baik yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Jadi intinya adalah di sini di dalam alinea keempat ini terdapat isi dari pembukaan undang-undang. Begitu. Serta di sini adanya cita-cita negara, yaitu apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu merupakan cita-cita negara Republik Indonesia. Berikutnya kedudukan pembukaan Undang-Undang NRI 1945 halaman 22 dibuka. Pembukaan Undang-Undang NRI merupakan inti atau kristalisasi dari pikiran akal gagasan cerdas dari para pendiri negara. Pembukaan Undang-Undang NRI juga merupakan hasil perjuangan dari pendiri negara dalam upaya memberikan landasan yang kokoh bagi negara Republik Indonesia agar mampu bertahan lama, tidak hanya untuk puluhan tahun, melainkan untuk jangka ratusan tahun atau bahkan sampai kiamat. Nah, begitu. Itulah materi kita pada pagi hari ini. Jangan lupa belajar, tetap jaga kesehatannya. Sekian, terima kasih. Hal-hal yang tidak kalian pahami bisa tanyakan kepada saya maupun cari di internet lebih banyak. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.